Shalom, jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur terus Tuhan menolong kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan melalui renungan hari ini, hari Selasa 22 Februari 2022, dengan tema mengerti kelemahan kita. Bahan bacaan kita terambil dari Ibrani 4 ayat 15 yang berbunyi demikian. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Jemaat sekalian, tentu Anda ingat kisah yang saya sampaikan kemarin, bahwa hidup kita manusia, kita hidup di tengah-tengah pencobaan. Artinya tidak ada satupun dari kita yang terbebas dari pencobaan. Tetapi kita punya kekuatan dan kelemahan yang berbeda. Dalam arti bahwa ada hal-hal tertentu di mana kita kuat, tetapi ada di sisi yang lain ada hal-hal tertentu di mana kita lemah. Barangkali Anda berkata, "Oh, aku tidak punya kelemahan." Ketika Anda berkata bahwa Anda tidak punya kelemahan, barangkali itu adalah kelemahan terbesar Anda. Karena Anda tidak sadar bahwa Anda sedang ditipu oleh iblis. Oleh karenanya, kita perlu mengenali kelemahan dan kekuatan diri kita. Jika kita mengenali area di mana kita melemah, maka itu akan menolong kita untuk mengerti di area mana iblis akan mencoba melancarkan keserangannya atau pencobaannya atas hidup kita. Ketika Yesus ada di padang gurun di Matius pasal 4, pencobaan pertama yang iblis lancarkan kepada Yesus adalah mengenai mengubah batu menjadi roti. Mengapa? Karena iblis tahu titik lemah Yesus pada waktu itu. Yesus menjalani puasa selama 40 hari 40 malam. Tentulah sebagai manusia Yesus mengalami lapar. Yesus punya kebutuhan akan makanan yang begitu besar pada waktu itu. Oleh karena itu, iblis mencoba Yesus di titik atau di area lemah Yesus secara manusia pada waktu itu, yaitu dalam hal perut. Iblis juga mengerti titik-titik lemah di dalam hidup kita. Oleh karena itu kita perlu juga mengenali area atau titik-titik lemah juga di dalam kehidupan kita. Alkitab di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 mencoba menggolongkan ada 3 keinginan manusia yang seringkali menjadi area di mana kita dicobai oleh iblis. Yang pertama adalah keinginan daging, kedua keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Mari kita coba selidiki di area manakah kita memiliki kelemahan. Apakah di area keuangan? Apakah di area etika? Dalam hal ini mungkin kita seringkali bergumul dengan kemalasan. Apakah di area temperamen? Atau kita seringkali bergumul dengan kemarahan? Atau mungkin selama ini kita cenderung menjadi orang yang mengkompromikan segala sesuatu? Atau mungkin di area kesombongankah? Atau di area yang mana? Mari kita belajar untuk mengenali area-area di mana kita memiliki kelemahan. Yesus di dalam bacaan ini dikatakan Yesus juga dicobai. Dalam versi NIV dikatakan Jesus is tempted in every way. Artinya adalah Yesus dicobai dalam berbagai cara. Ketika kita mengalami banyak pencobaan di dalam hidup kita, bukan artinya kita lemah. Tetapi itu menandakan bahwa iblis dengan gencar berusaha untuk menjatuhkan kita. Oleh karena itu mari sadari dan mari kita berwaspada, khususnya di area mana kita lemah. Kita perlu minta pimpinan Tuhan. Bagaimana caranya? Ikuti renungan harian.